Dapat Gus Miftah. Sebenarnya ini pernah saya buat konten dengan Deddy Corbuzier di akun YouTube-nya Deddy Corbuzier mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Saya akan sampaikan apa yang kemudian terjadi di kampung saya dan di pondok saya. Tetangga terdekat saya, namanya Pak Debagio, itu adalah orang Katolik. Saya Muslim. Saya Muslim sejati, beliau Katolik sejati. Setiap Idul Fitri datang maupun Idul Adha, orang yang pertama kali datang ke pondok saya dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah Pak Debagio. Bukan jamaah saya yang ribuan ini, bukan jamaah rutin pengajian malam minggu pahing di pondok yang sekian ribu orang. Mereka tidak. Mereka datang hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari ketujuh. Karena saya open house biasanya 7 hari. Setiap Idul Fitri datang, orang yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri itu bukan jamaah saya yang ribuan itu. Karena mereka biasanya datang di open house dari hari kedua sampai hari ketujuh. Yang ribuan setiap kali datang ke pondok. Tapi yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah tetangga saya yang Katolik, namanya Pak Debagio, beserta anggota keluarganya. Pasti setiap tahun mereka yang pertama kali datang. Kenapa? Karena tetangga terdekat saya. Apakah sampai di situ? Tidak. Setiap malam minggu pahing ketika saya pengajian, tetangga saya Nasrani ini membantu saya untuk parkir bis, ngatur kendaraan, bahkan bantu konsumsi masak untuk jamaah. Maka kemudian ketika datang hari raya Natal, tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik. Apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. Saya akan datang kepada mereka dan akan saya ucapkan selamat kepada mereka. Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi muskilah, nggak ada masalah. Kalau kemudian orang mengatakan Miftah kafir gara-gara mengucapkan selamat Hari Raya Natal, saya bilang orang yang 70 tahun kafir mengucapkan la ilaha illallah sekali, kekafirannya terbakar sehingga dia menjadi seorang muslim. Masa ya saya tiap hari tahlil, tiap hari membaca la ilaha illallah, tiap hari saya bersahadat, tiap hari saya mengajak orang-orang untuk memandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hanya gara-gara itu saya menjadi kafir? Saya pikir tidak semudah itu, Ferguson. Jadi kalau saya, karena tetangga saya ini orang Katolik, ya saya mengucapkan. Anda tidak setuju dengan saya, tidak setuju dengan saya, nggak ada masalah. Tapi ini kebiasaan yang biasa saya lakukan. Karena bagi saya kemudian soal keimanan itu sudah final. Famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Yang mau beriman, berimanlah, yang enggak silahkan. Begitu sudah punya pilihan iman masing-masing, toleransinya jelas dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin. Dalam konteks itu kemudian ya kita saling menjaga. Anda sebagai orang Nasrani bangga dengan Natalnya, ya lumrah Anda orang Nasrani kok. Saya sebagai orang Islam bangga dengan Idul Fitri, ya lumrah karena saya orang Islam. Tetapi bukan berarti satu dan yang lainnya harus saling menghujat, harus saling menyalahkan. Saya pikir di wilayah itu perdebatan selesai. Karena inilah Indonesia yang berideologikan dengan Pancasila, ideologi yang sudah disepakati oleh semua pihak dan di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini seorang tokoh Islam bisa beralasan di sini sudah kuat akidah. Nah kadang-kadang ada kiai ustadz enggak, saya ngucapin selamat Natal enggak goyang akidah saya. Ini bukan soal akidah Anda tidak goyang, tapi Anda mengucapkan selamat Natal kepada umat yang merayakannya sebagai anak Tuhan, itu bisa menjadi justifikasi, itu bisa menjadi pembenaran. Nanti orang awam ngelihat ustadz tuh ngucapin selamat Natal, kiai tuh ngucapin selamat Natal, berarti mengucapkan selamat kepada keyakinan yang berbeda. Ini saudara berarti kiai bersangkutan menjadi sumber fitnah. Nah makanya di sini kita lihat seorang tokoh Islam bisa beralasan sudah kuat akidah, tapi ia jangan lupa terhadap umat yang lemah akidah, yang selalu menjadikannya sebagai contoh dan suri
tauladan. Si kiai akidahnya kuat, umat yang di bawah. Nah, kan banyak yang nggak kuat akidahnya. Kalau kemudian itu umat di bawah ngikut-ngikutan kiainya, nah ini yang mesti dijaga. Kira-kira jelas gak? Nah, saya kasih contoh begini, Bu. Nabi tidak pernah selaman dengan perempuan yang bukan mahram. Karena laki-laki yang bukan mahram berselaman dengan perempuan yang bukan mahram itu madzonatul fitan. Itu bisa menjadi sumber fitnah. Hari ini berselaman, ada persentuhan laki-laki yang bukan mahram kepada perempuan, itu bisa menggoda syahwatnya, makanya haram. Nah, tapi sekarang mari kita lihat. Kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, kalau mau selaman sama perempuan, kira-kira Nabi tergoda gak? Iman Nabi kuat gak? Yakin? Yakin? Saya mau tanya, yakin iman Nabi kuat? Betul? Yakin iman Nabi sempurna? Nah, lalu kenapa Nabi yang imannya sempurna, yang keyakinannya kuat, kok tetap nggak mau selaman dengan perempuan yang bukan mahram? Jawabnya karena Nabi suri tauladan, contoh buat umatnya yang paling lemah. Kalau Nabi selaman, nanti umatnya yang lemah iman ikut selaman. Nabinya nggak tergoda, umatnya. Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Nah, jadi seorang ulama mestinya berpikir begitu. Akidah ente kuat, umat yang di bawah lemah. Jangan ente ikut Natal dengan alasan akidah ente kuat, tapi ente lupa, ente contoh buat yang di bawah. Nanti kalau yang di bawah ikut-ikutan Natal, berapa banyak yang akhirnya imannya tergoda. Betul, Bu? Kira-kira jelas gak, Bu? Alhamdulillah. Yang ketiga, waktu masih ada. Bu, lanjut. Yang ketiga, mereka bilang apa? Natal itu merupakan bentuk toleransi antar umat beragama. Nah, di sini jawabnya singkat aja, Bu. Toleransi itu bukan membenarkan keyakinan umat agama lain, bukan. Kita umat Islam harus yakin agama yang benar adalah Islam. Selain Islam tidak benar. Titik, itu akidah. Tapi kita nggak usah caci maki agama orang. Nah, jadi dengan tidak mengganggu umat beragama lain ke rumah ibadah mereka, dengan tidak mengganggu umat Kristen ke gereja, nggak mengganggu umat Kristen merayakan hari Natal, nggak mengganggu keamanan mereka, ibadah mereka, cukup, itu toleransi. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi bukan toleransi itu datang ke gereja mereka, bukan toleransi itu ikut Natalan di gereja mereka, bukan. Itu bukan toleransi, itu kebablasan. Kira-kira jelas, Bu, ya? Jadi bagi kita prinsipnya udah singkat, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Jadi suburkanlah toleransi yang tidak langgar syariat, insya Allah.